Karena kita masuk ke surat baru, itu surat Al-Lail. Surat Al-Lail adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Dan fokus pembicaraan dalam surat Al-Lail ini, hadirin azanallahu alaikum, adalah berbicara tentang orang-orang yang berinfak, menginfakkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan orang-orang yang pelit, bakhil, tidak mau berinfak. Bismillah. Seperti surat-surat yang sebelumnya kita bahas, surat ini dimulai dengan sumpah, Allah bersumpah. Dan banyak kita dapati surat-surat di juz 30 ini dimulai dengan sumpah ya, karena kebanyakan surat di juz 30 ini surat Makkiyah yang khitabnya itu kepada orang-orang musyrikin Mekah yang ketika itu tidak beriman kepada hari akhir. Sehingga banyak di uslub metode dalam ayat-ayat Al-Qur'an dalam surat-surat yang Makkiyah itu dengan penekanan. Di antara penekanan itu biasa dengan sumpah, dan itu biasa orang-orang Arab ketika mau menekankan sesuatu dia bersumpah. Makanya banyak dalam ayat-ayat di surat-surat Makkiyah ini Allah menekankan dengan memulainya dengan sumpah. Banyak sekali ya sudah kita bahas ya. Dan Allah bersumpah dengan makhluknya apa saja yang Allah kehendaki. Kalau kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di ayat pertama, "Wal-laili idza yaghsha." Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Yaghsha maksudnya malam ini, kegelapan malam sudah menutupi cahaya siang. Allah bersumpah dengan malam. Wal-lail, demi malam, idza yaghsha, apabila menutupi cahaya siang. Kemudian ayat kedua, wan-nahar, demi siang hari, idza tajalla, apabila terang benderang. Jadi Allah buka ayat surat ini dengan bersumpah, bersumpah dengan malam dan bersumpah dengan siang. Dan ini dua hal yang berlawanan, ya, siang dan malam. Dan dalam banyak ayat lain juga Allah menyebutkan waktu malam ya, keutamaan waktu malam itu biasanya manusia menggunakannya untuk istirahat. Untuk waktu orang beristirahat, tenang di rumahnya, keadaan lagi gelap gulita. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna al-laila libasa", di surat An-Naba, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Nah, di malam itu orang-orang pada beristirahat. Nah, di akhir malam biasanya orang-orang bangun untuk beribadah. Makanya kalau orang-orang dulu itu ya, nggak seperti kita zaman sekarang. Kalau zaman dulu ya, kalau kita berbicara zaman Nabi, zaman para sahabatnya, biasanya mereka itu habis Isya itu udah pada tidur, hadirin. Bisa pada tidur. Kemudian di akhir malam mereka biasanya pada bangun beribadah, ya, sholat malam, berzikir, berdoa. Kalau kita kadang yang 1:30 masih melek nih. Masih main HP ya. Kalau dulu karena nggak ada listrik ya kan, nggak ada listrik, jadi mereka tuh Isya tuh udah pada tidur. Makanya dalam hadis Nabi SAW menyebutkan dimakruhkan tidur sebelum Isya dan ngobrol-ngobrol setelah Isya. Al-haditha ba'daha, an-nauma qablaha, wal haditha ba'daha. Dimakruhkan orang itu dia tidur sebelum Isya dan ngobrol-ngobrol setelah Isya. Jadi habis Isya itu di sana dulu para sahabat nggak ada yang kongko-kongko, ngobrol-ngobrol, ngopi, nggak ada, bubar tidur. Di tengah malam mereka pada bangun beribadah lagi. Makanya Allah SWT menyebutkan tentang orang-orang yang bertakwa, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan mata air. Akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan mereka kepada mereka. Sungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang ini penghuni surga. Mereka bertakwa
Mereka berada dalam kenikmatan surga, taman-taman dan mata air. Dulu di dunia mereka berbuat baik. Mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahar, di akhir malam sebelum fajar, mereka itu menutup ibadah mereka dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi awal malam itu benar-benar habis isya mereka itu biasanya pada tidur. Nah, tengah malam pada bangun beribadah lagi. Biasanya seperti itu. Nah, pagi nggak ada yang tidur lagi tuh biasanya. Para salaf itu banyak kali riwayat pada salaf yang mencela tidur habis subuh. Tapi tidak ada hadis sahih yang melarangnya. Perhatikan. Tidak ada hadis sahih yang melarang tidur habis subuh, tidak ada. Tapi riwayat dari para salaf yang mencela, ya, menyebutkan bahwa hal tersebut itu kurang baik, tidak habis subuh itu, riwayat dari para salaf ada banyak sekali. Makanya mereka itu biasanya habis subuh itu langsung aktivitas, melakukan hal-hal yang mereka bekerja, dan kebiasaan mereka itu ada qailulah, hadirin, ada tidur siang mereka itu. Sebelum zuhur itu jamnya mereka pada tidur siang biasanya sebentar, rebah-rebahan, geleran biar kembali tenaga, seperti itu. Ya, isya habis maghrib, isya tidur lagi, seperti itu. Kemudian ayat ketiga Allah berfirman, "Wa ma khalaqadz dzakara wal untha." Di sini masih Allah bersumpah dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Ayat ini ada dua pendapat dengan para ulama terkait ma itu. Huruf ma itu apakah ma masdariyah atau ma al-mausulah? Pendapat pertama menyebutkan bahwasanya ma di situ wa ma khalaqadz dzakara wal untha, artinya ma maksudnya di situ ma mausulah. Sehingga maknanya kalau kita memegang pendapat ma mausulah, walladzi khalaqadz dzakara wal untha, dan demi zat yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Artinya pada ayat ini Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Pendapat kedua, ma di situ adalah ma masdariyah. Sehingga maknanya wa khalqillah lidzakari wal untha, dan demi penciptaan Allah terhadap laki-laki dan perempuan. Dan ini insya Allah pendapat yang lebih kuat. Jadi Allah bersumpah dengan penciptaan laki-laki dan perempuan. Ini juga didukung dengan salah satu riwayat qiraah dari Abu Darda. Nah, ayat ini wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wadz-dzakari wal-untha. Ada salah satu riwayat qiraah seperti itu bunyinya. Tapi riwayat qiraah ini sudah dimansukhkan, sudah dihapus, sudah tidak dipakai lagi. Jadi riwayat-riwayat qiraah yang ada di Al-Qur'an kita sekarang ini semuanya riwayat-riwayat yang mutawatir. Semuanya. Ada riwayat-riwayat yang syadz, yang lemah, itu nggak dipakai lagi. Ada riwayat-riwayat yang sudah dihapuskan dari Al-Qur'an, ada riwayat qiraahnya ya, dihapuskan. Nah, satu riwayat yang sudah dimansukhkan itu yang tadi riwayat Abu Darda, wadzakari wal untha. Ya Allah bersumpah dengan laki-laki dan perempuan. Setelah Allah bersumpah dengan 3 ayat pertama tadi, kemudian Allah SWT berfirman di ayat keempat, inna sa'yakum lasyatta. Tiga ayatnya sebelumnya Allah bersumpah, kemudian Allah berfirman, sungguhnya usaha kalian bermacam-macam. Usaha kalian, wahai manusia, bermacam-macam. Ya Allah bersumpah dengan berbagai macam makhluknya sebelumnya untuk menekankan ini, pernyataan bahwasanya amal perbuatan manusia itu macam-macam. Sebagaimana ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, demikian juga amalan manusia itu macam-macam. Ya, ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang soleh, ada yang taleh. Ada yang ahli takwa, ada yang ahli maksiat. Ada yang melakukan kebaikan, ada yang melakukan keburukan. Macam-macam amalan manusia. Dan Allah bersumpah untuk menyatakan statement ini. Sungguhnya perbuatan manusia itu bermacam-macam. Nah, setelah Allah menyebutkan sumpah tadi dan perbandingan tadi, setelah Allah menyebutkan sumpah tadi dan menyatakan bahwasanya perbuatan manusia itu bermacam-macam, kemudian Allah SWT menyebutkan perbandingan contoh amalan manusia
di antara berbagai macam amalan manusia yang beragam, Allah berikan satu contoh nih, dan ini inti pembahasan di surat ini. Yaitu masalah orang yang berinfak, menginfakkan hartanya, dan orang yang pelit, susah mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kayak Allah berfirman di ayat kelima, fa amma man a'ta wattaqa. Maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah, a'ta, memberikan hartanya di jalan Allah, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, wattaqa, dan dia bertakwa. Di sini Allah menggandengkan antara amalan dan ketakwaan. Sebenarnya itu satu kesatuan, tapi ketika disebutkan bersamaan antara amalan dan ketakwaan, ini maknanya berbeda. Maknanya artinya ketakwaan itu sendiri plus artinya amalan itu sendiri, dia beramal plus dia menghindari kemaksiatan dalam amalan tersebut supaya amalan tersebut tidak terkontaminasi dengan maksiat, dan ini sering terjadi hadirin. Di antaranya dalam masalah berinfak. Dalam masalah berinfak, banyak orang yang dia mengeluarkan hartanya tapi dia tidak bertakwa kepada Allah di situ. Allah menyebutkan di sini fa amma man a'ta wattaqa. Maka barang siapa yang memberikan hartanya jalan Allah dan bertakwa. Karena ada orang-orang yang dia mengeluarkan hartanya tapi dia nggak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang seperti itu. Contohnya bagaimana? Contohnya orang yang dia mengeluarkan hartanya tapi di waktu yang bersamaan dia riya, ingin dipuji. Dia nggak bertakwa kepada Allah ketika dia mengeluarkan hartanya. Dan dia berdosa, plus hartanya yang diinfakkan itu nggak ada pahalanya sama sekali. Dia berangkat haji, umroh, dia mengeluarkan hartanya untuk ibadah itu, tapi dia ingin dipuji dengan ibadah tersebut, maka sia-sia. Dia nggak bertakwa di situ. Dia mengeluarkan harta, tapi dia nggak bertakwa. Contoh lain misalnya dia berinfak, dia mengeluarkan hartanya, di waktu yang bersamaan dia ujub, merasa dirinya hebat, merasa itu adalah kebaikan dia ketika dia mengeluarkan harta. Dia merasa inilah kedermawanan saya, ini ujub. Dia nggak bertakwa ketika dia mengeluarkan hartanya. Padahal semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia mau mengeluarkan hartanya kecuali Allah yang menggerakkan hatinya untuk mau mengeluarkan hartanya. Tidaklah dia mau menginfakkan hartanya kecuali karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dia ujub, berbangga dengan infaknya tersebut. Ini dia tidak bertakwa. Sia-sia infaknya ketika dia barengi infak itu dengan ujub. Contoh lain, orang ketika dia berinfak, dia tidak bertakwa kepada Allah ketika dia mengeluarkan hartanya, kemudian dia mengungkit-ungkit pemberiannya kepada orang lain. Ini juga membinasakan pahala infaknya tersebut. Dia dosa besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian membatalkan sedekah kalian itu dengan alman. Alman itu artinya diungkit-ungkit pemberiannya. Dia ngungkit-ungkit kebaikannya kepada orang yang dia berikan. Wal adha, yang sambil dia menyakiti orang. Ketika dia mengungkit-ungkit kebaikannya kepada orang, mengungkit-ungkit pemberiannya, ini jadikan orang itu sakit hati. Nah, ini batal, ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak terjadi seperti ini. Jadi dia ngungkit-ngungkit, ya, menyakiti hati orang yang diberikan infak tersebut. Ini diantara bentuk dia berinfak, tapi dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, dia berinfak ke tempat-tempat yang terlarang, tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengeluarkan hartanya tapi bukan pada tempatnya. Misalnya dia berinfak untuk acara LGBT misalnya. Dia berinfak untuk konser dangdut. Masya Allah. Di PKT ini mau bikin konser dangdut,
Ya silakan yang mau nyumbang. Oh yang ini saya. Ikhlas. Allah. Nggak diterima atau gimana, dia tidak bertakwa kepada Allah sampai ketika dia mengeluarkan hartanya bukan pada tempatnya. Contoh lain, dia berinfak tapi tidak bertakwa kepada Allah SWT. Dia mengeluarkan hartanya berinfak tapi utangnya nggak mau dibayar. Di jatuh tempo berinfak dia. Ayo sini, saya traktir. Teman-temannya ditraktir. Salah satu yang dia traktir itu dia punya utang sama orang itu. Ini nggak benar. Dia lebih baik berinfak untuk dirinya sendiri dengan dia bayar utangnya. Itu diantara contoh orang-orang yang dia berinfak tapi tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak contohnya ya, banyak contohnya macam-macam. Nah makanya Allah ingatkan, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang menginfakkan hartanya dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wasaddaqa bil husna, ayat ke-6, dan dia membenarkan al-husna. Al-husna makna itu yang terbaik. Nah, al-husna ini hadirin azallahu wa iyyakum, ada beberapa maknanya dalam Al-Qur'an, dan dalam ayat ini ada 3 pendapat di kalangan ahli tafsir. Apa makna al-husna? Dan dia membenarkan al-husna. Ini orang yang berinfak, dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan al-husna. Pendapat pertama di antara sebagian salaf menyebutkan makna al-husna di sini adalah kalimat la ilaha illallah. Artinya dia berinfak, dia bertakwa, dan dia membenarkan, mengimani kalimat tauhid la ilaha illallah. Makna kedua al-husna itu surga. Jadi disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Al-husna itu dalam beberapa ayat dalam Al-Quran disebutkan makna itu surga. Ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ini ayat tentang bahwasanya di surga nanti ahli surga itu akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Di antara dalilnya ayat ini, lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik, al-husna, akan Allah berikan kepada dia surga, wa ziyadah, dan ada tambahan. Tambahan apa itu? Tambahan nikmat. Ahli tafsir menyebutkan ziyadah di sini adalah tambahan nikmat, yaitu mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah puncak kenikmatan penghuni surga, tidak ada kenikmatan yang lebih besar dari itu. Ketika Allah mengangkat hijabnya dan mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat terbesar. Jadi al-husna itu maknanya surga. Di sebagian ahli tafsir menyebutkan makna dalam ayat itu surga sebagaimana ayat tadi dalam surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Makna ketiga, pendapat ketiga, al-husna di sini maknanya ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia beriman ketika dia berinfak, dia bertakwa, dan dia beriman meyakini betul bahwasanya Allah akan mengganti infak yang dia keluarkan itu. Ini disebutkan, ini pendapat yang dirojehkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Pendapat ini, bahwasanya al-husna di sini maknanya dia wasaddaqa bil husna, artinya dia mengimani bahwasanya Allah akan ganti infak yang dia keluarkan. Dan ini insyaallah pendapat yang lebih rojih, yang lebih sesuai dengan konteks pembahasan dalam surat ini, yaitu masalah orang yang berinfak. Ketika dia menginfakkan hartanya, dia yakin bahwasanya Allah akan ganti, Allah akan balas dia dengan pahala yang berlipat-lipat. Dan makna seperti ini hadirin Allah sebutkan dalam banyak sekali ayat dan dalil hadits. Banyak sekali dalilnya bahwasanya Allah pasti akan ganti. Ketika orang menginfakkan harta di jalan Allah dengan ikhlas, pasti akan Allah ganti. Pasti. Gantinya bukan sekadar infaknya, berlipat-lipat. Allah lipat gandakan. Kita menginvestasikan, seakan kita investasikan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dalam surat Saba Allah berfirman, apa saja yang kalian infakkan, maka Allah pasti akan menggantinya. Dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman bahwasanya infak yang kita keluarkan itu akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumratin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala seperti satu benih yang ditanamkan akan mengeluarkan 7 bulir, dan setiap 7 bulir itu akan mengeluarkan 100 biji. Jadi satu yang dikeluarkan akan jadi 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Sungguhnya Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Dalam ayat lain, dalam hadis lain, hadis qudsi Allah berfirman, "Ya bani Adam, anfiq unfiq 'alaik." Wahai anak Adam, infakkanlah hartamu, maka aku akan berinfak kepadamu. Ini Allah yang menyatakan langsung hadis sahih. Hadis qudsi dari riwayat Muslim. Ya bani Adam, anfik unfik 'alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah kalian, aku akan berinfak untukmu. Dalam hadis lain dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, setiap pagi, hadirin perhatikan, setiap pagi, ma min yaumin yusbihu al-'ibadu fihi illa malakan yanzilan. Fayaqul ahaduhuma, tidaklah setiap pagi kita masuk di pagi hari kecuali akan ada 2 malaikat turun dan berkata kepada manusia, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, wa yaqul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Kedua malaikat itu berkata setiap pagi, setiap hari malaikat mendoakan, ya Allah berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak, dan malaikat satu lagi berkata, ya Allah hancurkanlah harta orang yang pelit nggak mau berinfak. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, ma naqasat shadaqatun min mal. Hadis riwayat Muslim, sedekah itu sedikit pun tidak akan mengurangi harta kalian, tidak akan berkurang. Justru akan bertambah berlipat ganda. Dan dalil yang lain semisal dengan ini banyak sekali. Bahwasanya janji Allah, orang yang berinfak akan ditambahkan, diganti pasti, dan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia yakin betul. Dia keluarkan hartanya, dia bertakwa, nggak ria, nggak ujub, nggak sombong, dan dia yakin bahwasanya Allah akan ganti hartanya yang diinfakkan tersebut. Insya Allah sisa pembahasan surat Al-Lail akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.